Hari ini di segmen Ngobrol Bareng Bram, kita kedatangan Polwan satu-satunya yang menjadi Kapolsek di Polda Bangka Belitung. Mari kita sambut Kak Safira Ramadhani. Wow. Selamat datang, Kak. Mungkin bisa perkenalan diri dulu, Kak. Oke. Halo teman-teman, nama saya Safira Ramadhani. Di sini pangkat itu NRP 98 010911 dan saat ini saya menjabat sebagai PS Kapolsek Kelapa Kambit, Polres Belitung Timur. Oke, asalnya dari mana nih, Kak? Asalnya Surabaya, Jawa Timur. Dari Surabaya ya? Oke. Sudah berapa lama Kak jadi polisi? Saya sudah menjadi polisi kurang lebih 4 tahun karena saya lulus di tahun 2020 dari Akademi Kepolisian. Sebenarnya untuk menjadi seorang polisi adalah bukan cita-cita saya. Oh ya? Ya, jadi mungkin kalau untuk anak kecil pada umumnya kalau ditanyain cita-citanya apa, pasti dokter jawabnya. Itu juga saya kayak gitu. Nah, jadi nggak pernah terpikir sebelumnya karena orang tua bukan basic polisi, jadinya keinginan untuk menjadi polisi itu terlintas gitu aja. Jadi setelah lulus SMA, kita coba daftar, kita tekuni, alhamdulillah dapat, kita lolos Akademi Kepolisian pada tahun 2016, sekolah 4 tahun di Akpol Semarang, lulus di tahun 2020 dan penempatan pertama langsung dapat di Polda Bangka Belitung. Kemudian 1 tahun saya berdinas di Polda, di Direktorat Samapta, kemudian saya bergeser ke Belitung Timur, sempat menjadi Kanit PPA, kemudian Kanit Tipiter, dan alhamdulillah sekarang dipercaya menjadi PS Kapolsek Kelapa Kambit. Di Polres Belitung Timur sudah berapa lama berarti? Di Polres Belitung Timur kurang lebih sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun? Ya. Berarti ini penempatan pertama ya? Penempatan pertama langsung di Belitung Timur, Belitung Timur, ya, untuk Polresnya. Gimana nih Kak, sebagai menjadi Polwan, gimana sih awalnya? Maksudnya cerita setelah jadi Polwan nih, gimana ceritanya? Setelah jadi Polwan, mungkin kita ngelihat teman-teman kita di luar sana yang masih asik dengan masa remajanya, masih asik dengan memiliki dunianya sendiri. Cuman di sini kami dididik memang mandiri. Kami sudah jauh dari keluarga dari zaman pendidikan, apalagi penempatan pertama di sini yang notabene-nya kita nggak punya siapa-siapa di sini. Jadinya itu adalah kayak melatih kita untuk menggembleng yang memang ini loh, dunia kita tuh seperti ini sebenarnya. Jadi itu yang sudah saya jalani yang kurang lebih 4 tahun ini selama berdinas. Tadi kakak ngomong bahwa bukan cita-cita menjadi polisi, emang cita-cita awalnya seperti apa? Cita-cita yang saya tadi udah sampaikan dokter sebenarnya. Cuman kan lambat laun berubah. SMP pengen jadi ini itu. Akhirnya untuk SMA sebenarnya mau kuliah. Cuman rezekinya nggak di situ. Rezekinya memang untuk ikut polisi, dan alhamdulillah pada saat mendaftar keterima. One shot Kak? Alhamdulillah. Wah, keren sekali. Dukungan keluarga seperti apa nih Kak? Dukungan keluarga, alhamdulillah keluarga mendukung. Yang notabene-nya mungkin karena orang tua saya adalah orang awam terhadap polisi, dan tidak menutup kemungkinan mereka memiliki spekulasi bahwa daftar polisi pakai uang, daftar polisi ada A, B, C, D. Di sini saya membuktikan bahwa nggak ada sama sekali. Dan saya berasal dari keluarga yang sederhana, yang memang tidak ada basic polisi sama sekali. Jadi saya ingin membuktikan kepada orang tua saya, walaupun nggak pakai uang, saya bisa menunjukkan sama mereka. Dan alhamdulillah Allah permudah dan saya bisa menjadi polisi. Ini bukti hidup dari saksi bahwa masuk polisi yang tidak memakai uang ya Kak ya. Bahkan polisi pertama dalam keluarga Kak? Betul. Polisi pertama dalam keluarga teman-teman. Oke. Sejak karir kakak nih selama 4 tahun menjadi polisi, apa sih suka dukanya Kak menjadi seorang polisi, apalagi Polwan ya? Ya, betul. Mungkin untuk suka duka pasti ada. Dukanya kita jauh dari keluarga, yang kita juga saya anak pertama yang sebelumnya memang nggak pernah jauh dari keluarga. Daftar polisi keterima, 4 tahun sekolah, tiba-tiba dapat penempatan di Pulau Sumatera ini, yang kalau teman-teman yang lain pulang kerja ngelihat orang tua segala macam ini, kami tetap berhubungan dengan orang tua hanya sebatas telepon, video call, karena kita juga mengingat bahwa ini konsekuensi yang kita dapatkan kalau misalkan kita memiliki profesi sebagai polisi. Mungkin bukan polisi aja, profesi-profesi lain pasti juga ada suka dan dukanya. Kalau dari saya pribadi, jauh dari orang tua itu adalah dukanya. Kalau untuk sukanya, karena ini adalah perantauan saya,
Jadi saya memiliki banyak keluarga baru di sini. Saya dikelilingi oleh orang-orang baik, senior-senior saya baik, dan juga rekan-rekan baik dari anggota Polres sendiri ataupun dari masyarakat. Alhamdulillah saya memiliki keluarga di sini. Oke. Tadi sempat kita berbincang juga teman-teman pas pelantikan sertijab Mbak Vira, bahwa beliau mengatakan bangga menjadi seorang polwan dan untuk menyetarakan dengan polisi laki-laki. Itu bagaimana sih Kak pandangan Kakak terhadap hal itu? Oke, jadi untuk penyetaraan gender terkait polisi laki-laki dan polisi wanita ini juga didukung oleh Kapolri, yang dimana Kapolri sendiri pun dia ingin membuktikan, ingin menunjukkan bahwa jabatan potensial ataupun jabatan strategis yang biasanya dijabat oleh laki-laki ini bisa juga dijabat oleh polisi wanita. Makanya Kapolri, Kapolda ataupun Kapolres mempercayakan adanya polwan yang menduduki jabatan itu, yang notabene nanti kami sebagai polwan juga harus bisa membuktikan bahwa kita walaupun wanita yang mungkin orang di luar sana pasti hanya bisa di ruangan ber-AC, nggak panas-panasan. Ini adalah timing di mana ini loh polwan kita juga bisa bekerja di luar seperti seorang polisi laki-laki pada umumnya. Dan di sisi yang begitu juga kita juga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat. Selama 4 tahun nih Kak menjadi karir profesional polisi, pernah nggak dapat diskriminasi dari teman kerja atau mungkin dari atasan karena Kakak seorang perempuan gitu? Siap. Untuk selama pengalaman 4 tahun berdinas ini, alhamdulillah tidak ada diskriminasi. Semua senior, rekan-rekan, baik anggota maupun yang ada di internal Polres sendiri pun mendukung adanya saya ataupun rekan-rekan polwan yang lain yang kita bekerja sama bareng-bareng, tidak ada ketersinggungan ataupun kamu wanita, kita laki-laki, aku harus ada di atasmu, enggak. Jadi semuanya sama. Kalau misalkan ada kemampuan, pasti di situ ada. Yang penting skill dulu ya, kayak skill yang diutamakan, kompetensi segala macam. Jadi teman-teman, literasi persetaraan gender di institusi Polri juga sudah cukup baik ya kan, melihat pengalaman Kakak sendiri selama 4 tahun, tidak adanya diskriminasi dan segala macam. Oke. Kemudian Kak Vira, terkait dengan motivasi Kak Vira sendiri selama hidup ini, apa sih Kak prinsip Kakak dalam hidup ini? Motivasi saya untuk dalam hidup ini adalah yang pertama orang tua. Dimanapun juga doa orang tua pasti itu yang saya pegang. Yang kedua, membanggakan orang tua. Dan kemudian karena profesi saya adalah sebagai polwan, dan dimana keberadaan saya harus bisa untuk menyenangkan masyarakat, membuat masyarakat merasa aman, nyaman, dan tentram. Ada satu pesan orang tua Kak yang paling Kakak ingat sampai sekarang? Pesan orang tua, jadilah dimanapun kamu berada, jadilah orang yang bermanfaat. Dan prinsip itu yang Kakak terapkan sampai saat ini ya. Oke, menjadi Kapolsek itu tantangan yang sangat berat ya Kak? Cukup berat, apalagi bagi Kakak yang baru pertama kali menjadi Kapolsek. Apa sih Kakak menganggap Kapolsek ini jadi tantangan atau jadi beban sih sebenarnya? Kalau beban sungguh enggak ya, karena ini adalah suatu kehormatan, kebanggaan tersendiri, dan juga ini adalah tantangan untuk saya, yang dimana pastinya saya harus bisa buktikan. Kalau misalkan walaupun saya wanita, satu-satunya yang di Polda Babel yang tadi disampaikan, saya harus bisa buktikan itu. Oke. Kak, bicara soal isu kepolisian nih sekarang, melenceng dari itu tadi satu aja. Isu kepolisian di masyarakat sekarang stigmanya cukup negatif Kak di masyarakat. Itu Kakak memandang hal itu seperti apa sih Kak? Kita tidak bisa membungkam masyarakat harus berpikiran yang sama dengan kita ataupun orang lainnya. Pasti setiap orang memiliki pandangan tersendiri. Makanya di sini yang dengan notabene jabatan saya sebagai Kapolsek, saya akan hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya akan membuktikan bahwa stigma yang ada di masyarakat itu adalah salah. Yang dimana kehadiran polisi ini akan membantu mereka, mempermudah mereka yang ada di wilayah. Mendekati pilkada juga nih Kak, kita ngomongin soal pilkada terkait dengan isu-isu ketertiban umum, seperti apa sih Kak? Karena kami di Polsek, pastinya kami akan menjaga harkam Tipmas, kami akan dukung pilkada ini di sisi Polri, jadi kita akan menjunjung tinggi agar pilkada di wilayah Belitung Timur ataupun khususnya Polsek Kelapa Kampit aman.
Oke, siap. Satu lagi Kak, harapan Kakak atau pesan deh ke junior-junior atau mungkin poluan-poluan yang masih di bawah terus ingin juga di posisi seperti Kakak, ada pesan tertentu nggak buat teman-teman? Mungkin pesan saya adalah jangan kita cepat puas diri. Jadi kita harus belajar. Kita harus tingkatkan skill kita, kemampuan kita. Kalau misalkan dirasa cukup, belajar lagi karena di atas langit masih ada langit. Belum tentu di sini kita, oh kemampuan aku udah cukup. Ternyata di ke depan masih ada tantangan lebih lagi yang lain. Makanya kita harus mengembangkan diri. Dan kalaupun terbatas, kita tetap harus mensyukuri ya apapun itu. Oke. Pesan lagi buat para perempuan nih di Indonesia ataupun di Belitung Timur nih. Buat perempuan di Indonesia, jangan takut untuk bermimpi. Tetaplah terus bermimpi, tapi harus diimbangi dengan niat, doa, dan usaha. Karena apabila keinginanmu itu tidak ada niat, doa, dan usaha, itu nol hasilnya. Jadi harus imbang. Oke, siap. Terima kasih Kak Fira. Itu tadi teman-teman wawancara kita sama Kak Fira, salah satu poluan dan satu-satunya poluan di Polda Babel yang menjabat sebagai Kapolsek ya Kak. Berbagai inspirasi tadi kita sudah dengar, semoga itu bisa menjadi pemacu untuk hidup ataupun bagi teman-teman sejawat yang bilang ya, rekan-rekan poluan Kak Fira mungkin bisa termotivasi dengan adanya Kak Fira cerita di segmen Ngobrol Bareng Bram ini. Terima kasih banyak udah menonton dan sukses selalu Kak Fira di jabatan Kapolseknya nanti, semoga aman-aman terus dan bisa bekerja sama dengan baik. Sampai jumpa.